سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا نبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi bi anna Allah yaghfiru wa yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bis sababihim wa qarana fid din wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa wasdaqal qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara minhum firqatin ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa in asdiqal hadisi fi kitabillah afdalul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ay kama qala mu'allif rahimahullah Syekh Al-Hamami ada tafsir surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala habibu a'attakhidhu min dunihi alihatan istifhamu bima'na inkar. Halaman 8 ya, baris ketiga. Al-hadirin kiram, para alim wal ulama, para asatidzah wal hujjah, para tokoh masyarakat bin sepuh, tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan di pagi yang penuh dengan rahmat Allah ini. Segenap DKM Masjid Al-Mujahidin beserta seluruh jajaran dan serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tidak ada kata yang pantas bisa kita aturkan kecuali untuk rasa syukur kita berselawat kepada baginda Nabi dengan satu harapan, mudah-mudahan mahabbah kecintaan kita menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala mu'allif rahimahullah summa qala al-habib a'attakhidhu min dunihi alihatan istibhamu bima'na al-inkar ay la attakhidhu min dunihi alihatan yuridir rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'an ay la tadfa'u anni syafa'atuhum syai'an minas su'i wal makruhi li'annahu la syafa'atu lahum wa la yunqiduna ay la yukhlisuna min dhalika makruhu falamma sami'a qaumu kalamu habibi qalu ya habiba inna haula'ir rasula sadduka an dini abaika farji' an dini rasuli wa illa naqtuluka bi asaddul adab. Summa qala, kemudian berkata Habib, yaitu Habib At-Tijar, Habib An-Najari, orang yang telah mendapatkan risalah dari utusan Nabi Isa, kemudian masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam agama yang diutus oleh Nabi Isa,
kepada kaum Intokiyah, ya. Apa katanya? Wa qalallah a'attakhidu min dunihi alihah. A'attakhidu min dunihi alihah. Apakah aku akan mengambil min duni dari selainnya, yaitu selain Allah, alihah sebagai Tuhan? Apakah aku harus mengambil selain Allah itu sebagai Tuhan? Karena Habib ini telah menjadi seorang yang bertauhid kepada Allah, mengikuti ajakan dua orang utusan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Di sini hamzah di sini istifhamu bimakna ingkar, ya. Kalimat istifham yang maknanya adalah mengingkari. Artinya tafsirannya la attakhidu min dunihi alihah. Tidaklah aku mengambil dari selain Allah itu sebagai Tuhan, ya. Aku tidak akan pernah mau mengambil selain dari Allah itu sebagai Tuhan. Artinya karena memang keyakinannya sudah kuat setelah dia melihat tanda-tanda akan kerasulan Nabi Isa alaihi salatu wasallam yang ditunjukkan oleh utusan Nabi Isa yang datang kepadanya. Iyuridir rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'an. Iyuridi sekiranya atau jika menghendaki Ar-Rahman zat yang maha rahman, sekiranya Allah menghendaki bidurin yaitu kesesatan, ya. Kalau Allah sudah menghendaki seseorang itu sesat, la yughni anni syafa'atuhum syai'an, maka tidak akan ada gunanya anni bagiku syafa'atuhum, syafaat mereka itu syai'an, sesuatu. Itu tidak akan mungkin ada orang atau ada sesuatu yang bisa menolong diriku, sekalipun tolongan itu besar, namun tidak akan ada manfaatnya kalau Allah sudah menyatakan kesesatan bagi dirinya, ya. Ayyuridir rahman, tidaklah jika Allah menghendaki durin, yaitu kesesatan, la tughni, maka tidak akan ada manfaat, tidak akan berguna. Syafa'atuhum, syafaat, satu syafaat pun atau sesuatu syafaat pun anni bagi diriku, ya, nggak akan mungkin ada manfaatnya tuh. Tidak akan ada yang bisa menolong. Kalau Allah sudah menyesatkan seseorang, tidak akan mungkin ada satu pun makhluk yang bisa menolong dirinya. Kalau Allah sudah menunjukkan jalan yang baik, jalan yang benar, tidak ada satu pun manusia yang bisa menyesatkan dirinya, nggak ada, ya. Kalau Allah sudah berkehendak, karena Allah maha segala-galanya. Ay la tadfa'u anni syafa'atuhum syai'an minas su'i wal makruhi. Tafsirannya la tadfa'u, maka tidak akan dapat mencegah anni bagi diriku syafa'atuhum, syafaat mereka, syai'an sesuatu minas su' dari kerusakan-kerusakan, wal makruhi dari perkara yang tidak diinginkan. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menolak, ya. Dari syafaat tidak ada yang bisa menolong, ya, menolong, tidak akan ada yang bisa menolong dari kerusakan dan juga dari perkara yang tidak diinginkan. Li'annahu, karena sesungguhnya la syafa'atu lahum, mereka itu tidak memiliki syafaat, tidak memiliki pertolongan. Karena pertolongan itu jelas-jelas datangnya dari Allah. Ya, tidak ada satu pun makhluk yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah menghendaki kita sesat, ya sesat, nggak ada yang bisa mampu untuk menyelamatkan. Kalau Allah menyatakan kita ini orang yang mulia, nggak akan mungkin ada satu pun orang yang bisa merendahkan kita. Itu gitu, ya. Kalau Allah sudah menghendaki, maka pantas atakhidu min dunihi alihah. Apakah aku harus mengambil selain Allah sebagai Tuhan? Nah, ya yuridir rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'an wala yunqidun, maka tidaklah bisa menyelamatkan. Mereka enggak akan mungkin dapat menyelamatkan, ya, wala tunqidun, dan tidaklah mereka itu dapat menyelamatkan. Aila tukhlisuni min dzalikal makruhin. Artinya tafsirannya wala yunqidu, la yukhlisuni min dzalika makruh, tidak akan bisa melepaskan diri min dzalika dari perkara makruhun yang tidak diinginkan, ya. La tukhlisuni, maka tidak akan mungkin mereka itu dapat
melepaskan dirinya min dzalika dari perkara makruhun yang tidak disenangi atau yang tidak diinginkan. Falamma sami'al qauma kalamu habibi, maka tatkala mendengar kaum itu kalamu habibi, apa yang diomongkan oleh Habib tadi, qalu berkata, ya habibah, ya habibah, wahai Habib, inna haula'i rasulah. Habib ini namanya Habib ya, Habib At-Tijarah, Habib An-Najari, bukan sebagai lakop atau bukan sebagai gelar ya. Namanya memang Habib ya. Qalu berkata, kaumnya berkata, ya Habibah, wahai Habib, inna haula'i rasulah, sesungguhnya rasul-rasul itu sadduka, telah menghalangi engkau, andini abaika, dari agama nenek moyangmu. Wahai Habib, sesungguhnya rasul-rasul itu atau utusan-utusan Nabi Isa itu saddu, mereka itu telah menghalangi engkau, andini abaika, dari agama-agama nenek moyangmu. Farji, kembalilah, farji, kembalilah, andini rasuli, dari agama utusan tadi, kembali kepada agama nenek moyangmu. Wa illa, kalau seandainya engkau tidak ingin kembali, engkau tidak kembali kepada agama nenek moyangmu, naqtulu bi asaddul azab, maka kami akan membunuh engkau dengan asaddul azab, dengan siksa yang sangat berat ya. Kalau enggak mau juga, maka kami akan membunuh engkau, kami akan siksa dirimu. Qala Habibu jawabu lakum, berkata Habib sebagai jawaban kepada mereka, inni idzal fil dhalalim mubin, ay in raja'tu ila dinikum ba'dal islam laqad kuntu fi dhalalim mubin li anna dinakum batilun wa ba'da dzalika tawajjuh ila rasul. Inni idzal fil dhalalim mubin, ini sesungguhnya idzal fi, apabila aku berpaling, idzalafi, apabila aku berpaling, dhalalul mubin, maka aku termasuk orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Kalau aku berpaling kembali kepada agama yang telah aku yakini, yang dibawa oleh para utusan Nabi Isa, dhalalul mubin, maka pasti aku sebagai orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Udah dapat hidayah ya, udah tahu akan kebesaran Allah, dia melihat tanda-tanda mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa, yang disampaikan dan dibuktikan oleh para pengikut-pengikut Nabi Isa, utusan Nabi Isa. Nah kemudian masa harus dia ingkari? Kalau dia mengingkarinya atau dia berpaling kembali kepada agama semulanya, maka termasuk dhalalul mubin ya, kesesatan yang amat sangat nyata. In raja'tu, ai in raja'tu, tafsirannya in raja'tu, jika aku kembali ila dinikum, kepada agamaku ba'dal Islam, setelah aku masuk kepada Islam, laqad kuntu, maka sungguh keberadaan diriku fi dhalalim mubin, dalam keadaan sesat yang amat sangat nyata ya. Laqad kuntu fi dhalalim mubin, ini lam bertemu dengan qad masuk ke dalam fi'il madhi ini ya. Laqad kuntu fi dhalalim, sungguh betul-betul aku dalam keadaan sebagai orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Kenapa? Li'anna dinikum, karena sesungguhnya agama kalian batil, adalah agama yang sesat. Wa ba'da dzalika, dan setelahnya itu tawajjuhu ila rusul, dia menghadap kepada utusan Nabi Isa tadi. Faqala, dan dia berkata, inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dukhulil jannah. Ini sesungguhnya aku beriman bi rabbikum, kepada Tuhan kalian. Ada Tuhan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, Tuhan yang memang disampaikan oleh utusan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam ya, yang tadi jumlahnya awalnya ada 2 orang, kemudian karena dipenjara oleh raja di Antiokhia, kemudian ditambah utusannya menjadi 3 ya, 3 orang utusan, maka disebut dengan birabbikum, mereka ya.
Inni amantu bi rabbikum, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kalian. Artinya Tuhan Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam. Pas mau, maka dengarkanlah pengakuan. Artinya mengaku. Dengarkanlah pengakuanku, sesungguhnya aku telah beriman. Qila, dikatakan udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Masuklah engkau ke dalam surga. Ai tafsilannya falamma qala habibun inni amantu bi rabbikum fasma'un fakhadduhu wasaddu ala unuqihi silsilatin fasallabu ala babul madinah. Tafsirannya inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dukhulil jannah adalah falamma qala, tatkala berkata Habib tadi, inni sesungguhnya amantu, aku beriman bi rabbikum kepada Tuhan kalian, fasma'u, maka saksikanlah, dengarkanlah pengakuanku. Nah, setelahnya dia berkata seperti itu, akhadduhu, beliau pun ditangkap, ya. Akhaddu, beliau pun ditangkap. Wa asaddu, kemudian beliau diikat. Ala unuki, diikat lehernya, silsilatin, dengan menggunakan rantai. Fasallabu, kemudian disalib dirinya. Ala babul Madinah, di pintu gerbang kota, ya, sebagai peringatan. Ditangkap, diikat, kemudian disalib, saudara. Ini orang-orang kafir yang memang benci kepada orang-orang yang telah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka tidak tanggung-tanggung. Mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman kepada orang-orang yang telah mengaku dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah. Karena apa? Khawatir nanti ajaran-ajaran mereka akan binasa dengan adanya pengakuan para orang-orang yang telah menyatakan keislamannya. Ala babil Madinah, di pintu gerbang kota. Wa qala As-Sadiyah, berkata Imam As-Sadiyah, wa kanu yarmunahum bil hijarati. Kemudian wa kanu, dan mereka pun, ini para orang-orang kafir, yarmunahu, melempari Habib tadi bil hijarah, dengan menggunakan batu. Wa huwa, kemudian Habib tadi berkata, yaqulu, berkata, huwa Habib dan Habib itu yaqulu, berkata, Allahumma hdi qaumi. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Li'anna adatal awliya illahi ta'ala annahum yad'una linnas. Sesungguhnya kebiasaan para kekasih-kekasih Allah, ini harus kita contoh nih, ya. Li'anna adata awliya illah, sesungguhnya kebiasaan yang ada pada kekasih-kekasih Allah ketika mereka dihinakan, ketika mereka dizalimi, annahum, sesungguhnya mereka yad'una linnas, mereka doain tuh manusia, doain orang-orang yang mencelakai dirinya, didoain, bukannya dicaci maki, bukannya disumpahin. Kalau kita dizalimin sama orang, ya kita nyumpahin tuh orang yang ngezalimi kita. Tapi kalau yang namanya kekasih Allah, nggak ada yang mendoa, yang mencecah, atau nggak ada yang ngedoain yang jelek, enggak. Tapi mendoakan yang baik-baik, itu kasih Allah. Salah satu ciri-ciri kekasih Allah, kalau dia dizalimin, bukannya dia membalas dengan kezaliman, tapi malah dengan kebaikan balasannya, ya. Makanya luar biasa kalau kita bisa seperti ini. Ada orang yang ngejelekin kita, ada orang yang menzalimi kita, tapi kita nggak balas tuh, tapi malah kita berdoa kepada Allah biar dia diberi oleh Allah petunjuk, ya, biar dia menjadi orang yang baik. Kalau perlu kita punya makanan, kita kasih tuh makanan. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa, masya Allah. Ini hanya aulia Allah. Li'anna abdata awliya illahi ta'ala annahum, sesungguhnya kebiasaan para kekasih-kekasih Allah itu, annahum, sesungguhnya mereka itu yad'una linnas bil khairi, mereka mendoakan manusia, mendoakan orang-orang yang menzalimi dirinya bil khair, dengan kebaikan, ya, bukan malah dengan cacian, atau bukan malah dengan sumpah serapah.
ya, meminta kepada Allah biar mereka hancur binasa, enggak. Wala yaghdabuna alaihim, dan tidak ada rasa marah kepada mereka, ya, atas perbuatan mereka itu enggak ada rasa marahnya, enggak, terima dengan lapang dada, ya, baru sekedar itu saja. Di anna sahibal ghadab, karena sesungguhnya sifat-sifat ghadab, ya, atau apa, sifat yang kita miliki, sifat marah itu, wal adawah, dan sifat-sifat pendendam, adawah, ya, la yakunu sahibal insaf, maka tidak akan bisa kita berlaku adil, insaf, ya, tidak akan bisa berlaku adil. Ya, orang kalau dalam keadaan marah, orang yang dalam keadaan pendendam, apa mungkin bisa berpikir cerdas? Apa mungkin bisa berpikir yang rasional? Enggak. Ya, kalau memutuskan satu perkara kita lihat, oh, yang berperkara ini musuh gua nih. Nah, iya enggak? Enggak mungkin dia bisa berlaku adil. Pastinya akan dia kalahkan tuh orang yang pernah menyakiti dirinya. Itu kalau kita punya rasa amarah. Maka hakim-hakim tidak diperbolehkan untuk memutuskan satu perkara ketika di dalam hatinya ada rasa marah. Ya, ada marah, ada kesal, kemudian ada kebencian. Itu nggak boleh memutuskan satu hukum, ya, nggak boleh di dalam syariat, ya. Kalau di negeri kita, ya, karena nggak pakai syariat Islam, ya udah terserah, yang penting fulus gitu kan, mau marah mau kagak, ya putusin dah, yang penting dapat fulus. La yakunu sahibal insaf, fa kaifa yakunu wali Allah Ta'ala, bagaimana bisa menjadi seorang kekasih Allah, ya, fa kaifa yakunu wali Allah Ta'ala, bagaimana bisa menjadi kekasih Allah kalau seandainya masih punya rasa marah dalam hati, masih ada rasa dendam di hati kita. Tak mungkin menjadi orang yang dikasihi oleh Allah, seorang yang betul-betul dicintai oleh Allah. Nah, tinggalin tuh amarah kita, buka hati kita, dada kita dengan penuh rahman, ya. Manusia yang datang kepada kita punya dosa sama kita, udah kita ampunin, kita maafin dah. Jangan kita sampai mendendam kepada mereka, karena dendam itu tidak akan mendatangkan mahabbah, kecintaan Allah kepada dirinya. Amma sami'tu, bukan amma tapi amma sami'tu, hamzanya hamzah istifham. Amma sami'tu, amma sami'tu, apakah kalian mendengar? Amma sami'tu, apakah kalian mendengar? Apa dengan an Quraisyan, sesungguhnya kaum Quraisy kassaru anna Quraisyan kassaru sinnan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajar. Apakah kalian pernah mendengar anna sesungguhnya kaum Quraisy kassaru, pernah memecahkan, ya, kassaru, mereka pernah memecahkan sinnan Nabi sallallahu alaihi wasallam, gigi Rasulullah. Gigi Rasulullah pernah pecah, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy bil hajar, dengan batu. Rasulullah pernah ditimpuk, saudara. Rasulullah pernah ditimpuk, bukan cuma hanya dengan kotoran, dengan batu, dengan kerikil. Pernah gigi Rasulullah itu pecah, patah dengan asbab karena ditimpuk dengan batu, saudara, dilempar dengan batu. Sinnan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajar. Apakah beliau marah? Wa huwa, beliau yad'u lahum, beliau mendoakan mereka dari kaum-kaum kafir, kaum-kaum Quraisy yang benci kepada mereka, yang tidak mau mendengar ajakan mereka, ya. Yad'u lahum, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, dengan berdoa. Apa doanya? Allahumma di qaumi fa innahu la ya'lamun. Ini doanya Rasulullah, doa yang ma'ruf, artinya doa yang memang masyhur, doa yang sudah diketahui semuanya. Setiap kali Rasulullah disakiti oleh kaumnya, itu Rasulullah selalu berdoa. Doanya bagus, saudara, ya. Allahumma di qaumi fa innahu la ya'lamun,
Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, fa innahu, karena sesungguhnya mereka la ya'lamun, mereka enggak tahu siapa diriku. Andai mereka tahu siapa diriku, maka mungkin mereka akan bertauhid kepada engkau. Tuh Rasulullah, ya. Enggak ada sumpah serapah. Bahkan Rasulullah enggak pernah menyumpahin atau mendoakan akan mereka itu dilaknat sama Allah. Bahkan sampai Jibril datang kepada Rasulullah, kemudian menyatakan, ya Rasulullah, ya Habibullah, andai saja engkau izinkan dua gunung Uhud itu untuk aku angkat dan aku timpakan kepada kaum yang telah melakukan perbuatan zalim kepada engkau, maka akan aku timpakan. Malaikat aja saudara kagak sabar. Bayangkan tuh, malaikat nggak sabar, ya, melihat Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, diperlakukan seperti itu hinanya. Tapi Rasulullah tidak ada rasa dalam hatinya, rasa dendam tidak ada, amarah kagak ada, karena dia kekasihnya Allah, aulia illah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ada tuh aulia illahi taala, kebiasaan para kekasih-kekasihnya Allah, mereka itu ud'u ilan nas, mereka selalu mendoakan bil khair, kepada manusia dengan kebaikan, ya, bukan dengan cacian atau bukan dengan doa-doa untuk merusak atau menghancurkannya. Ya, kalau Allah sudah murka, maka tinggal nunggu, kan gitu kan, ya. Nah, ini sekarang kita lihat nih di dunia sekarang, di mana kerusakan dan kezaliman begitu sangat nyatanya, sampai timbullah satu kesombongan yang sangat luar biasa yang diucapkan oleh seorang yang menjadi penguasa di Amerika, ya kan? Apa katanya? Gaza akan aku hancurkan, kan gitu. Akan aku bumi hanguskan, ya kan? Udah kesombongan udah sampai puncaknya itu, saudara, itu sudah sampai puncaknya itu. Kalau kita lihat apa yang terjadi, Allah murka yang seperti itu dengan sekedepan tuh, ya, tanpa menurunkan bala tentara, cuma sekeliling doang tuh. Mungkin cuma api yang besarnya sebiji sawi itu dilemparin begitu doang tuh, hancur binasa. Kagak butuh waktu lama, betul nggak? Kagak butuh waktu lama tuh. Terus habis dalam ukuran beberapa hari saja habis. Sampai sekarang katanya tuh api nggak boleh mati-mati tuh, ya. Masya Allah. Kalau Allah sudah benci, ya, kepada orang yang selalu berbuat zalim kepada orang-orang yang beriman, ya kan, Palestina, orang-orang yang beriman kepada Allah, penghafal Quran. Ini sama sebenarnya seperti ini nih. Keadaannya sama nih, kalau diceritakan seperti ini sama. Orang-orang kafir Intakia itu benci kepada orang yang bertauhid kepada Allah. Habibun Najari itu adalah orang yang bertauhid, yang asalnya sebagai orang kafir, kemudian diperlihatkan tentang kemukjizatan Nabi Isa oleh utusan Nabi Isa, kemudian masuk Islam dan menyatakan keislamannya. Setelah menyatakan keislamannya, kemudian orang-orang kafir, kalau kau nggak kembali akan aku bunuh, kan gitu kan, ya kan, akan aku bunuh dan akan aku siksa dengan siksaan yang berat, kan gitu kan, ya. Ini nyatakan kan gitu. Kalau seandainya engkau tidak mau kembali kepada agama nenek moyangmu, taqtuluka bi asadul azab, maka akan kami bunuh engkau, akan kami siksa engkau dengan siksaan yang berat. Ditangkap tuh, setelah jadi menyatakan keislamannya, ditangkap, kemudian diikat, kemudian disalib di gerbang kota Antioquia. Berarti kan zalim tuh, ya, zalim. Bukan main, wala yaghdhabu alaihim, tidak ada rasa marah. Orang-orang yang betul-betul sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah pun demikian, ya. Amma sami'tum anna Quraisyan qarqasaru sinnan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajar. Namun Rasulullah tidak membalasnya, bahkan yad'u lahum, beliau mendoakan kepada mereka, wa yaqulu, dengan berdoa, Allahumma di qaumi fa innahu la ya'lamun. Wa qala Al-Hasan, berkata Imam Hasan, ja'aluhu arban. Ada yang menyatakan irban, ya.
Berkata Imam Hasan, ja'aluhu, kemudian mereka menjadikan Habib itu irban-irban, terpotong-terpotong, dipotong-potong tuh saudara. Ya, orang yang beriman kepada Allah dipotong-potong tuh, saking bencinya orang kafir kepada orang yang beriman. Faja'aluhu fi suqin Madinah. Dia melakukan hal seperti itu di pasar kota, ya. Wa qabruhu Intaqiyah, kemudian dikubur Habib itu di kota Intaqiyah. Fa adkhalallahu ta'ala jannah hatta yarzuqu biha, dan Allah pun menyatakan udkhulunal jannah, adkhuluhul jannah, adkhuluhullahu ta'ala jannah, masuklah engkau ke dalam surga, kata Allah, ya. Masuklah engkau ke dalam surga hatta yarzuqu biha, sampai Allah mencurahkan rizki atau mencurahkan rahmat biha kepada dirinya. Wakila, dan dikatakan falamma adzabahu qaumuhu wasara mukhtasiran kasafallahu ta'ala 'anil basar tilqita wa ra'al jannah. Dikatakan dalam riwayat yang lain, wakila falamma tatkala adzabuhu Habib itu mendapatkan azab yang begitu amat sangat berat, kaumuhu, oleh kaumnya, fasara, maka tatkala dia menjadi muhtasiran, dalam keadaan sakau atau dalam keadaan sakratul maut, ya, dalam keadaan saat-saat sakratul maut, kasafallahu ta'ala 'anil basar, maka Allah pun membuka kasafnya, dibuka tuh oleh Allah, ya, basaru, pandangan qita'an, pandangan mata batinnya, di mana wara'ah, dia melihat jannah, surga, saudara. Jadi saat sakratul maut, orang yang beriman kepada Allah, yang betul-betul beriman, kemudian dizalimi atau dianiaya, disiksa oleh orang-orang kafir, saat sakratul maut dia nggak akan merasakan sakratul maut. Sakratul maut adalah peristiwa yang begitu amat sangat mengerikan. Namun orang-orang yang beriman kepada Allah, dia akan melihat tuh, dia akan melihat tempatnya di surga. Hingga manistaghala ala yanzuru minal jannah, dia sibuk dengan memandang surga yang penuh dengan kenikmatan, dia tidak merasakan ketika dicabut ruhnya oleh malaikat Israel, ya. Ini orang-orang atau umatnya nabi-nabi terdahulu. Kalau umatnya baginda Nabi, lebih dari situ, saudara. Kalau umatnya Nabi, karena Nabi pernah minta kepada Allah jaminan, ya. Nabi pernah minta kepada Allah jaminan. Di dalam satu keterangan kitab Nasail, kitab Durratun Nasihin, Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad As-Sakir Al-Qabawi itu menceritakan saat Rasulullah itu dicabut rohnya, itu kan malaikat Israel bilang, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar ditunda, kan gitu kan? Tunda karena sakit ya Rasulullah. Sakratul maut itu sakit ya Rasulullah, tapi karena ana uhibbu liqa'i rabbi, aku rindu ingin bertemu dengan Allah, enggak apa-apa kata Rasulullah, cabut dah, karena kerinduan itu bisa mengalahkan rasa sakitnya. Sakit yang begitu berat enggak ada apa-apanya, karena rasa rindunya ingin bertemu dengan Allah. Maka ketika dicabut, betul Rasulullah merasain sakit yang sangat luar biasa. Maka ketika itu Rasulullah minta berhenti, bukannya berhenti karena takut untuk cabut nyawanya, enggak. Dia berhenti inget tuh umatnya, bagaimana keadaan umatnya ketika sakratul maut. Ya Jibril, kaifa ummati inda sakratul maut. Wahai Jibril, bagaimana keadaan umatku ketika sakratul maut? Wa dhahabtu anni sakratul maut, apakah mereka akan merasakan sakitnya, dahsyatnya sakratul maut? Ya Rasulullah, kata Jibril. Benar ya Rasulullah. Kita bisa bayangkan, saudara, Rasulullah yang kagak punya dosa, mahdub, ya, kagak punya dosa. Rasulullah manusia yang dicintai oleh Allah, Habibullah, kekasihnya Allah, ketika sakratul maut saja masih ngerasain sakit, saudara. Apalagi kita nih, masya Allah, ya, bukan main dah. Rasulullah kemudian minta. Yang diminta oleh Rasulullah apa? Ya Rabb, andai saja umatku merasakan sakitnya sakratul maut, aku ingin agar hari ini semua rasa sakit sakratul maut umatku kau timpakan kepadaku, kata Allah, kata Rasulullah.
Saking mahabbah cintanya Rasulullah kepada umatnya, pengen tuh Rasulullah nanggung rasa sakit sakratul maut umatnya, agar umatnya nggak ngerasain sakratul maut. Bayangkan saudara, Nabi Rasulullah kekasihnya Allah, dia tidak pengen ngelihat umatnya merasakan sakitnya sakratul maut. Waduh, masya Allah. Kalau kita nggak cinta dengan Nabi, bagaimana kita bisa membalas apa yang telah diminta oleh Rasulullah kepada kita? Nabi begitu rindu kepada kita, mahabbahnya luar biasa kepada kita, saudara. Jangankan orang lain, orang tua kita belum tentu mau menanggung rasa sakratul maut kita, saudara. Betul kan? Orang yang kita cintai pun nggak mungkin mau nanggung rasa sakitnya sakratul maut kita. Tapi Rasulullah, masya Allah, beliau saking rindu dan begitu mahabbah cintanya kepada umatnya, pengen agar umatnya semua sakratul maut umatnya ditimpahkan hari itu. Aku yang tanggung, kata Rasulullah, aku yang tanggung. Maka kemudian Allah menyatakan dalam ayatul kursi, ya Rasulullah, ya Habibullah, la yakhruju ruhul mu'minina fil jasadi hatta yanduruna makana fil jannah. Tidaklah keluar ruh dari seorang yang beriman kepada diriku, beriman kepada engkau, sampai dia melihat tempatnya di surga. Ketika dia melihat tempatnya di surga, barulah ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika dia sibuk melihat keindahan surga, ketika dia sibuk melihat kenikmatan surga yang belum pernah dia lihat ketika hidup di alam dunia, sibuk dia dengan begitu melihat adamnya, begitu maha besarnya surga, betapa indahnya surga, saat itu roh dicabut, nggak ada rasa sakitnya, saudara. Itu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita masih mungkar, masih ingkar, masih lalai terhadap perintah-perintah Allah, kagak pernah yakin dengan apa yang diajarkan baginda Nabi, rugi kita, saudara, rugi. Kita dikasih oleh Allah kesempatan hidup, kalau kita nggak gunain, malah kita ingkari Rasulullah. Ingat tuh, sakratul maut bukan main dahsyatnya, saudara. Rasulullah saja merasakan sakitnya sakratul maut, apalagi kita, saudara. Ya, makanya Habib An-Najari itu demikian tuh. Saat fasara muhtasiran, saat dalam keadaan sakratul maut, ya, kasrallahu ta'ala an basari khita'a, maka dibukalah oleh Allah pandangan mata batinnya, wa ra'al jannah, dia melihat surga sebagai tempat tinggalnya. Wakilah, dan dikatakan pula, ya sahiban nafsil, ya sahibun nafsil mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang, udkhulul jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Wa kun amanna min adzabillahi ta'ala, engkau dalam keberadaan aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inda dzalik, maka setelahnya itu qala Habib, berkatalah Habib, lama intaha, setelah rampung atau setelah selesainya dari azab, dari siksaan tadi, apa kata beliau? Ya basarahu lil jannah, lama intaha, tatkala dia selesai mendapatkan itu, dia melihat surga, ya, dia lihat tuh surga. Qala, berkata Al-Habib, ya laitani, ya laita qaumi ya'lamuna mimma ghafara rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya laita, la, ya laita qaumi, duhai amat indahnya kaumku, ya'lamu, di mana mereka mengetahui, bima, dengan perkara yaghfiru, diampunkannya aku Rabbi oleh Tuhanku, wa ja'alani, dan menjadikan diriku minal mukramin, dari golongan orang yang dimuliakan. Alangkah indahnya kalau kaumku mengetahui, bahasa kita gitu, ya. Alangkah indahnya kalau kaumku mengetahui bahwa sesungguhnya aku telah diampuni dosa-dosaku. Bagaimana aku diampuni dosa-dosaku, dan bagaimana aku dijadikan sebagai golongan orang-orang yang mulia. Tamani, ini ada sebuah keinginan, ya, tamani, pengharapan. Habibun, pengharapan Habib untuk para kaumnya.
bi ayya'lama qaumuhu, sekiranya kaumnya mengetahui, bi ayyu sababin, dengan sebab apa ghafarallahu ta'ala lahu, Allah mengampuni lahu kepada diriku, wa akramahu, dan Allah memuliakan diriku. Artinya liyarghabu, ada satu keinginan liyarghabu, agar mereka ingin di dinil Islam, masuk ke dalam Islam. Dia ingin, Habib itu menginginkan agar kaumnya mengetahui apa yang terjadi pada dirinya, diampuni dosa-dosanya, dimasukkan dia dalam keadaan golongan orang-orang yang mulia, agar kaumnya bisa kembali kepada Islam, dia meninggalkan agama nenek moyangnya. Nah saudara, falamma qutilal habibu ghadaballahu ta'ala alaihim, tatkala Habib itu telah wafat, ya, ghadaballahu ta'ala alaihim, maka Allah pun murka alaihim, kepada orang-orang kafir ini. Fa'ajallahum naqmata, kemudian dipercepat, artinya disegerakan. Fa'ajjalahum dipercepat atau disegerakan, lahum kepada mereka, naqmata, yaitu siksaan atau balasan. Allah yang marah saudara, ya, kalau melihat hambanya yang beriman dizalimi, yang marah Allah, bukan hamba-hambanya Allah atau bukan kekasihnya Allah, tapi Allah sendiri yang marah, ya. Di sini disebutkan ghadaballahu ta'ala alaihim wa ajjala lahum naqmata, wa amarallahu Jibril alaihi salatu wasalam, Allah memerintahkan kepada mereka Jibril alaihi salatu wasalam, ayyuhlikahum, agar Jibril menghancurkan, ya, menghancurkan lahum kepada mereka, ayyuhlikahum, agar Jibril menghancurkan mereka. Faja'a Jibril, maka Jibril pun datang alaihi salatu wasalam bi amrillahi ta'ala, karena sebab perintahnya Allah, ya, bi amrillahi ta'ala, karena sebab perintahnya Allah. Jibril datang ke mana? Ila babul Madinah, Jibril datang ke pintu gerbang kota, tuh pintu gerbang kota. Wa akhadha misra'aini, kemudian Jibril mengambil daun pintunya tuh. Apa yang dilakukan? Wa harraqal Madinah, itu kota Madinah diguncang-guncang oleh Jibril alaihi salatu wasallam dengan apa? Wa sayhatan 'azimah, ya, dengan teriakan, wasoha, dengan teriakan, sahatan 'azimah, dengan teriakan yang kencang. Kemudian famatu jami'an, mereka binasa semuanya saudara, ya, binasa semuanya itu. Allah tidak menurunkan bala tentara, cuman Jibril doang diperintahkan, ya Allah perintahkan Jibril perintahkan, datang ke pintu, ke gerbang kota, ambil tuh dua pintu, ya, kemudian diobrak-abrik oleh Jibril, cuman Jibril doang sendiri, kagak pakai yang namanya bala tentara, enggak, ya. Maka disebutkan nih, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama, ya. Wa ma anzalna, tidaklah kami menurunkan ala qaumihi, kepada kaumnya, kaum Habibi, min ba'di, setelah mereka membinasakan Habib tadi, min jundin, yaitu jundun, ya, jundun itu adalah pasukan. Aku enggak menurunkan pasukan, kata Allah, minas sama, dari atas langit, enggak. Wa ma kunna munzilin, enggak layak, kata Allah, enggak layak Allah turunkan satu pasukan untuk menghancurkan satu kota, enggak layak, enggak layak. Rasulullah bilang, Allah menyatakan itu, wa ma kunna munzilin, kagak layak, kata Allah. Ini sekarang seperti Amerika tuh, Allah turunkan tuh, enggak diturunkan oleh Allah tentara, bala tentaranya Allah, enggak, ya, enggak diturunkan oleh Allah. Cuma mungkin sebiji sawi itu, ya, api yang disentilkan begitu sama Allah, hancur binasa, kagak tanggung-tanggung tuh. Artinya wa ma anzalna ala qaumi habibun ba'dan mautihi jundan minas sama liyuhliku qaumahu ma kunna naf'alu hadzal amra fi ahlikihim kana asarra indana. Artinya wa ma anzalna, tidaklah kami menurunkan ala qaumi, kepada kaumnya Habib, ba'dal mauti, setelah Habib itu wafat, jundun, satu pasukan, kagak minas sama, dari atas langit, enggak diturunkan oleh Allah.
Untuk apa? Liyuhliku kaumu, untuk menghancurkan atau membinasakan kaum itu. Ma kunna naf'al, tidaklah ada perbuatan dari perintah itu fi ahlikihim, untuk menghancurkan mereka. Karena asar indana, ini hanya kecil, asar ringan, kata Allah, ringan kalau seperti ini mah. Tuh, ya. Harusnya Donald Trump itu ngelihat nih tafsirnya nih. Harusnya nih, iya kan, betul nggak? Harusnya ngelihat di sini, gitu. Kagak perlu dia pengen hancurin tuh Palestina, pengen dihancurin. Aduh, ya Allah. Karena asar indana, ini masalah kecil, ringan, ya. Indana menurut Allah ringan, kata Allah. Mimma yadunnuna, di mana mereka yadunnun, artinya mereka itu menyangka, ini dahsyat banget nih, gitu. Mereka menganggap ini dahsyat, ya. Tapi Rasulullah menyatakan karena asarru indana. Summa bayyanallahu ta'ala sabab ahlakihim faqala. Kemudian Allah menerangkan sebab-sebab Allah menghancurkan mereka dengan firman-Nya, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. In kanat illa sayhatan, sungguh siksa ini tidak lain adalah sayhatan wahidah, hanya satu teriakan doang, ya. Sayhatan wahidah, satu teriakan saja. Fa idahum khamidun, maka mereka hancur binasa. Fa idahum khamidun, mereka hancur binasa. Yakni masaha Jibril alaihi salatu wasalam bi amrina sayhatan famatu jami'an hada uqubatuhum fid dunya ya hasratan 'alal ibad, ya. Bi amrina, yakni tafsirannya sahah Jibril, berteriaklah Jibril alaihi salatu wasalam. Nah, Jibril berteriak bi amrina, karena perintah kami, perintah Allah, sayhatan, sekali teriakan, famatu jami'an, maka semuanya binasa, mati. Hada uqubatuhum fid dunya, ini adalah atau ini merupakan siksaan di alam dunia. Di dunia disiksa, ya, di akhirat juga sedang menunggu siksaan selanjutnya. Ya hasratan 'alal ibad, duhai besarnya penyesalan. Hasrah itu penyesalan bagi para hamba-hamba yang melakukan perbuatan zalim. Wa qala Ikrimah, berkata Imam Ikrimah, ya hasratahum ala anfusihim, duhai besarnya penyesalan mereka, ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, ya. Al hasratu maknanya siddatun nadamah. Hasratu sinnatun nadamah, siddatun nadamah. Hasratu itu maknanya siddah. Siddah itu adalah kelebihan, nadamah penyesalan. Jadi penyesalan yang sangat besar, ya. Wabihi, dan di dalam kalimat hasratah ini ada dua perkataan, qaulani ahaduma, yang pertama yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya hasratan wa nadamaka inatan 'alal ibadi yaumal qiyamah hina lam yu'minuna bir rasul. Di mana penyesalan mereka itu, wa nadama, dan juga besarnya penyesalan itu, karena keberadaan mereka 'alal ibad, ada pada diri orang-orang, pada diri hamba-hamba Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, hina, ketika mereka la yu'minun, tidak beriman kepada Rasulnya. Ketika di alam dunia mereka enggak beriman, di alam dunia mereka menafikan atau tidak beriman lah, artinya tidak membenarkan risalah Nabi yang diutus oleh Allah ke alam dunia. Wasani, yang kedua, wasani hima, adapun perkataan yang kedua, anahu, sesungguhnya hasratan itu adalah qaulul halikina, qaulul halikina, perkataan yang menghancurkan atau perkataan yang merusak. Wa qala Abu Aliyah, berkata Imam Abu Aliyah, lama ayyana ahlul Madinah adabun, lama ayyana ahlul Madinatil adab, tatkala para penduduk kota itu melihat ayana, melihat
azab, qalu, mereka berkata, ya hasratan 'alal ibadi, alangkah besarnya penyesalan bagi hamba-hamba Allah, yakni Rasul salasah, yang tidak beriman kepada 3 utusan tadi. Haitsu lam yu'minun, mereka terlambat untuk beriman, artinya mereka tidak beriman bihim kepadanya. Fatamannau imanan, di mana mereka berharap untuk beriman, hina lam yanfa'uhum, namun sudah tidak ada manfaat iman. Kalau sudah Allah marah, kalau sudah mereka pindah alam, tidak ada lagi manfaat keimanan bagi mereka, nggak ada, ya. Makanya kalau kita diberi oleh Allah kesempatan hidup, gunain kesempatan hidup dengan bagus, dengan baik. Jangan sampai nanti kita menyesal, karena menyesal itu belakangan, saudara, betul kan? Ada nggak menyesal duluan? Nggak ada, menyesal pasti belakangan. Kalau kita sudah mengingkari akan apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Rasulnya, kita akan menyesal nantinya. Nah, mumpung kita diberi oleh Allah kesempatan, diberi oleh Allah waktu, ya, kesempatan waktu untuk bisa beristi'adu fi ahkami syar'iyyah, jangan kita sia-siakan kesempatan itu. Karena nanti kalau kita sudah masuk ke alam kubur, gak akan mungkin lagi bisa kita menambah amal-amal kita. Wakilah dikatakan al-Arabi oleh orang-orang Arab, taqulu ya hasrata ya ajaba, dikatakan ya hasrata ya ajaba, yaitu keajaiban, ya, ala tariqil mubalaghah, yang digunakan sebagai kalam mubalaghah. Wa nadamata indahum, adapun kalimat nadamah terhadap mereka, indahum terhadap mereka, bimakna tanbih, maknanya sebagai peringatan, ya. Nadamah sebagai peringatan. Jadi betapa besarnya penyesalan ini, peringatan bagi mereka nih. Summa bayyanallahu ta'ala sabab al-hasar wa nadamah faqala, maka diterangkan oleh Allah sebab-sebab kenapa mereka itu menyesal dengan penyesalan yang begitu besar, dengan firman Allah, ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un, tidaklah kami datangkan kepada mereka mir rasulin, satu orang utusan, illa kanu, kecuali mereka itu bihi, dengan adanya utusan tadi, yastahzi'un, mengolok-oloknya, ya. Bukannya mereka yakin melaksanakan perintah para nabi, para rasul, tapi malah mengolok-olok para nabi dan para rasul. Artinya, maknanya ma'aminu bihi bal kanu minal muhtaziin, mereka tidak beriman dengan para rasul tadi. Bal kanu, bahkan keadaan mereka itu minal muhtaziin, adalah orang-orang yang selalu mengolok-olok alaihim, atas rasul-rasul Allah. Wa yandamuna yaumal qiyamah, dan mereka pun menyesal pada hari kiamat. Walakinna la yanfa'uhum nadamah, tetapi tidaklah ada manfaat bagi mereka setelah, tidak ada manfaat penyesalan itu setelah mereka binasa, ya. Alam yaro kam ahlakna qablahum minal qurun, wallahu a'lam bissawab. Jamaah Allah SWT yang bisa kita ambil, ingat, ini pelajaran bagi kita. Allah mudah untuk menghancurkan kaum yang memang tidak beriman kepada Allah. Ini pelajaran bagi kita, kaum-kaum yang akan datang, ya. Kita nih kaum yang terakhir. Dulu kaum-kaum sebelumnya itu selalu kalau mereka berbuat mungkar dihancurkan oleh Allah. Ini kalau sekarang katanya kan umatnya Rasulullah jauh dari azabnya Allah. Kenapa kok di Amerika kena azab? Karena memang sudah sampai puncaknya kesombongan, saudara. Sudah sampai puncaknya kesombongan. Amerika udah menganggap dirinya sebagai tentara dunia, sebagai negeri adidaya, adikuasa, yang kagak ada satupun orang, satupun negeri yang mau mau menentang dirinya, enggak, pasti ngikut. Makanya mereka minta tuh Palestina harus tunduk kepada Yahudi. Umat Islam semuanya, negeri di Islam harus tunduk kepada Yahudi. Kan begitu. Dari perkataan yang tersirat itu sambil dibilang, aku akan menghancurkan Palestina, aku akan membakar Palestina. Kan begitu kan Donald Trump. Artinya apa? Jangan main-main nih sama gue, gitu loh bahasa kita ini, ya. Yang mau bantu-bantu Palestina hati-hati, kan begitu seakan-akan omongannya.
udah sampai pada puncaknya saudara kesombongan itu, maka Allah marah yang kayak begitu. Ya, satu orang Habib saja yang dibunuh Allah marah, apalagi ratusan orang Islam yang dibantai. Ya, kesabaran kaum muslimin itu dibayar tunai oleh Allah saat itu juga saudara. Kagak butuh lama. Los Angeles, ya, sekarang juga di tempat yang lain di benua Amerika juga sedang terjadi berbagai macam huru-hara, kan gitu. Masya Allah, kita nggak tahu ya. Nah, kita sebagai orang yang beriman ingat lagi kembali pada Al-Quran. Al-Quran sudah menyatakan, sudah menjelaskan kaum-kaum dulu yang menentang itu pasti ada azab dari Allah, ya. Nah, makanya kita tidak boleh ada ragu. Al-Quran memang gak ada keraguan. Orang yang beriman gak boleh ragu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pas banget nih ayatnya nih. Ya, kondisi sekarang pas banget kalau mau. Apa Allah turunkan bala tentaranya? Enggak ada tuh. Houthi diutus oleh Allah untuk nyerang Amerika? Kagak, betul gak? Nggak diutus. Amerika dengan bangganya nggak ada yang bisa menghancurkan saya. Allah turunin tas habis semuanya. Iya, betul nggak? Masya Allah. Ya, ini pelajaran berharga bagi kita. Kembali pada Al-Quran. Ya, ini sudah dinyatakan ya oleh Allah dalam surah Yasin. Baik, cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala al-dha asrafna fatub 'alaina tawbatan tusila kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir raw'ati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أعضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه إلى رطس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.